Sebagus ini, seelegan ini kok harganya murah? Tidak sampai 110 juta. Oke, selamat datang kembali di channel Empat Putri. Seperti biasa kita masih membahas tentang seputar otomotif, dan hari ini adalah Honda Mobilio E 2014. Dan ini termasuk pertama kali dikeluarkan dan termasuk pertama kali Honda mengeluarkan LMPV seperti ini. 3 baris, ini bukan sedan tapi juga bukan minibus, dan ini termasuk low MPV. Jadi ini salah satu mobil dengan bangku 3 baris tapi nuansa sedan seperti itu guys. Nanti kita akan mereview bukan hanya di bagian luar tapi bagian dalam. Karena mobil ini mau dijual, jadi sekalian saya juga memberitahu ke kondisi mobil ini dari bodi eksterior dan sampai ke interior seperti apa mobilnya, masih layak dimiliki atau seperti apa. Dan saya nanti akan ceritakan juga bagaimana suspensinya, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari mobil ini dibandingkan mobil yang lain. Karena mobil ini termasuk dikeluarkan mungkin untuk bersaing dengan Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Suzuki R3 dan yang lainnya seperti itu. Yang semacam ini, sekelasnya gitu guys. Dengan bangku yang 3 baris. Oke. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, subscribe yang belum subscribe di channel Empat Putri, like, komen, dan jika perlu bagikan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke. Dilihat dari samping kanan ke belakang, samping kiri dan depan, mobil ini termasuk sedikit berkelas dibanding rivalnya seperti itu ya. Ini sedikit berkelas, tapi memang mobil ini tidak sebernasib baik mereka gitu. Karena kalau Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia itu semua kalangan menyukai mobil itu. Nah, tapi kalau untuk Honda Mobilio ini tidak semua kalangan suka. Tapi bukan berarti tidak boleh mencoba. Justru bahkan kalau kita mencoba bisa-bisa malah cenderung ke Honda Mobilio karena fitur-fiturnya juga keseluruhan mobil ini menurut saya sedikit lebih baik daripada yang kedua tadi. Tapi bukan berarti yang kedua tadi tidak bagus. Itu juga bagus, bahkan banyak peminat. Nah, tapi kalau mencoba ini akan merasakan perbedaan daripada membawanya. Kita duduk dan membawa mobil ini dan merasakan seperti apa lajunya, suspensi dan konsumsi BBM. Karena menurut saya ini sekalipun cc-nya 1500-an tapi termasuk irit sekali. Termasuk irit, bukan irit sekali. Seperti itu. Dan karena saya sendirian tidak ada yang memegang HP, maka langsung saja kita melihat dari HP. Langsung dekati saja. Oke. Ini bukan tipe yang terendah, jadi sudah terlihat elegan gitu guys. Elegan dan tidak gundul, tidak standar gitu. Untuk rodanya diganti ukuran Toyota Innova, maka dia terlihat lebih tinggi. Jadi mau ke jalanan kampung, jalanan yang sedikit terjal gitu sudah tidak takut lagi karena sudah lebih tinggi gitu guys. Oke. Di bagian kanan semua fender, kap mesin, semua mobil ini bodinya masih lempeng sekali. Sekalipun sudah pernah cat ulang, tapi bukan berarti rusak berat seperti itu. Hanya saja ada sedikit lecet-lecet sebelumnya dan kemudian diasuransikan. Jadi bukan cat abal-abal yang mengecat mobil ini seperti itu. Nah, bagian pintu-pintunya masih bawaan pabrik semuanya, bahkan karpet injakan kaki belum terkoyak sama sekali, yang artinya mobil ini termasuk terawat.
Tuh, pedal kopling, pedal rem, pedal gas belum terkikis, artinya hanya sedikit terkikisnya. Jadi bisa dikatakan ini termasuk pemakaian yang wajar, bahkan termasuk jarang dipakai. Nanti kita lihat kilometernya. Pintu belakang juga sama. Nah, tuh, duduk di belakang enak. Seperti Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, ini AC double-nya di sini dia, dan masih bagus, tidak ada yang copot-copot atau gores-goresan, tidak ada. Semua door trim-nya aman semuanya. Ini tampang dari belakang. Sudah ada penambahan fender samping ya, sudah ada penambahan seperti kalau yang tipe tertinggi Mobilio tipe RS, tapi kalau ini cuma di bagian samping saja karena hanya tambahan, sebenarnya tidak ada. Oke, iVTEC. Nah, ini bagasi yang biasanya mobil-mobil begini nih untuk sambil bawa-bawa barang ya, tapi kalau ini masih bagus untuk bagian bagasi, ruangan bagasi masih bagus, tidak ada bekas lecet-lecet yang menandakan bekas bawa-bawa barang yang kasar-kasar gitu, tidak ada. Plastikan masih bawaan pabrik, ke atas ke samping bawaan pabrik. Bagasi, pintu bagasi masih bawaan pabrik dan masih mulus ya. Saya pastikan tidak ada bekas tabrakan. Tuh, dalam-dalamnya masih bagus semuanya. Bagian roof atas mulus, tidak ada bekas dipasang-pasang rak atas, tidak pernah. Biasanya kalau sudah pernah dipasang-pasang rak atas ini ada luka-luka, bahkan bergelombang gitu guys. Kalau ini tidak, karena ini adalah pemakaian pribadi. Pintu kiri juga sama dengan pintu yang kanan, jadi termasuk enak dilihat. Jadi untuk mobil second dengan tahun segini yang sudah berumur 11 tahun, menurut saya mobil ini sangat terawat. Bahkan door trim semuanya, dashboard masih mulus semuanya. Handle rem, handle handrem, handle gigi dan lain sebagainya masih bagus. Tempat-tempat injakan kaki juga masih aman, nggak ada blorat baret, blokan belakang itu tidak ada. Nah, bagian depan ini sedikit belang ya guys, karena yang ini kemarin kita yang ngecat karena ada sedikit baret ya. Kita yang ngecat tapi pengoplosannya kurang maksimal sedikit, tapi termasuk nyamar saja. Ini karena di HP kelihatan benar. Kalau di aslinya sini tidak begitu terlihat gitu guys. Nah, kita langsung lihat bagian ruang mesin. Kita lihat ruang mesin. Nah, oke. Untuk bagian kiri masih bawaan pabrik, plastikan semuanya bawaan pabrik. Ke depan plastikan bawaan pabrik, ke kanan juga sama. Nah, ini bagian mesinnya kering, olinya cukup, tidak ada kebocoran mesin dan yang lain-lain tidak ada, pembengkokan tidak ada. Dan kita langsung hidupkan. Ini suara mesinnya. Suara mesin ini termasuk masih ciri khas Honda Mobilio, Honda Vio seperti ini ciri khasnya. Normal, ini mesin normal. Saya pastikan bahwa mesin ini adalah masih standar. Suaranya masih aman semuanya. Tempel-tempelan dari pabrik juga masih ada, masih bawaan. Kilometer 150.000 untuk usia mobil di 11 tahun menurut saya termasuk jarang dipakai, dan pemakaian wajar, pemakaian yang di bawah wajar gitu. Biasanya sih kalau untuk udah 11 tahun
rata-rata udah 200-an bahkan lebih. Nah, kita cek AC-nya. AC sangat baik, bahkan sangat dingin. Setir ada sedikit bunyi, itu wajar, nanti kita bagusin. Nah, untuk berbicara kaki-kaki, memang khususnya untuk mobil-mobil sekarang ini banyak yang electric steering, jadi tidak menggunakan minyak ya power steeringnya. Jadi dia lebih mudah rusak. Ini duduknya, jadi masih ada nuansa sedannya duduk di sini, dan setirnya ini bisa dimainkan. Kalau kita kurang ke atas, dinaikin ke atas. Kalau ke atasan kita bawahin. Seperti kalau saya senang yang ke bawah seperti ini. Nah, duduknya juga pas, jadi nuansa sedannya itu masih ada, sekalipun ini adalah low MPV atau mobil yang berbanding 3 baris. Oke, kita langsung test drive. Oke, koplingnya sangat enteng, bahkan enteng sekali gitu. Giginya juga enak. Kita pengkolin dulu setirnya, karena penggerak roda depan ini kalau kita mau ngetes apakah ada kerusakan di bagian bohol atau tidak, kita harus manuver sampai pol ke kiri dan lalu dijalanin. Kalau tidak berbunyi radak itu artinya aman. Nah, ini untuk ke kiri aman, terus kita ke kanan pol. Nah, aman, artinya tidak ada bunyi-bunyi yang aneh yang menandakan ini masih aman. Dan rasanya suspensi mobil ini masih sangat terasa sekali ciri khasnya Honda Mobilio gitu. Ada sedikit mantep-mantepnya. Nah, memang ada sedikit bunyi di bagian, kemungkinan di karet-karet atau seperti bunyi karet support. Karet support ini adalah karet yang di atas shock gitu guys. Oke. Nah, kita nggak usah jauh-jauh, ini segini saja ngetesnya. Test drive-nya nggak usah jauh-jauh. Jauh aja, kamu suka dekat. Ini untuk ngebut enak. Saya sudah coba, bahkan bukan hanya sekilo 2 kilo, saya sudah test drive ratusan kilometer, karena mobil ini dari Jakarta saya ambil ya. Jadi yang mau membeli mobil ini sedikit banyaknya sudah tahu dari cerita saya bahwa bawaannya masih enak dan masih sangat layak, seperti itu. Oke, saran saya, dan ini adalah sekedar saran, jikalau kita ingin mencari mobil misalnya bukan Honda Mobilio, misalnya kita sedang mencari Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia, dan sementara mobil-mobil itu sangat jarang sekali, sangat susah kita untuk mencari kondisi yang terbaik, karena sudah kita ketahui bahwa mobil-mobil tersebut adalah mobil-mobil yang semua kalangan suka dan semua kalangan itu pakai gitu. Jadi kalau saran saya, seandainya tidak ketemu yang bagus, coba sekali-kali kita pakai Honda Mobilio. Dan sudah saya ulas tadi seperti apa kelebihan dan bagaimana kekurangannya gitu. Sebenarnya setiap mobil ada kekurangan dan ada kelebihan, seperti itu, dan tinggal kita saja yang bagaimana untuk merawatnya, seperti itu. Oke, sampai di sini saja videonya dan semoga bermanfaat. Silahkan kalau yang berminat dengan mobil ini, tulis di kolom komentar atau ada nomor telepon di kolom deskripsi video kali ini. Oke, saya Nano, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.